Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julanda Nukman dengan NIM 2405122409 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan suatu praktikum yaitu mengenai firewall basic. Langsung saja masuk ke bagian praktikumnya. Di sini saya menggunakan software KNS3 dan VirtualBox, yang mana KNS3 sudah tersambung menggunakan MikroTik dan OS dari Windows XP. Untuk konfigurasinya yaitu seperti berikut, dengan satu buah cloud sebagai representasi internet, kemudian 2 buah switch, 3 buah PC yaitu dari PC 1, PC 2, dan PC publik, dan yang terakhir yaitu router. Untuk interface-nya yaitu seperti berikut. Dari cloud ke switch pertama yaitu WiFi ke Ethernet 0, kemudian switch 1 ke PC publik yaitu Ether 1 ke Ethernet 0, kemudian switch 1 ke router 1 yaitu dari Ether 2 ke Ether 0, router 1 ke switch 2, Ether 1 ke Ether 0, kemudian switch 2 ke PC 1 yaitu Ether 1 dan Ether 0, dan dari switch 2 ke PC 2 yaitu Ether 2 ke Ether 0. Nah, sebelumnya saat membuat konfigurasi ini diperlukan suatu settingan tambahan untuk mengkonfigurasi jaringan internet, yaitu dengan cara mengklik 2 kali pada bagian cloud, kemudian memilih show special ethernet interface, yang mana nantinya muncul dari jaringan WiFi yang kita gunakan. Jika muncul, kemudian kita klik add, kemudian kita klik sambung di sini, kita pilih jaringan yang muncul tadi waktu mengklik special ethernet tadi. Langsung masuk saja ke bagian Windows XP-nya. Nah, di sini konfigurasi pertama yang harus kita lakukan yaitu menambahkan IP pada masing-masing PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC ketiga atau PC publik. Langsung masuk saja ke bagian PC 1, masuk ke network connection, ke local area connection, properties, internet protocol TCP/IP. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet mask biarkan saja karena ini konfigurasi bawaan dari garis miring 24. Untuk gateway-nya diarahkan ke di sini pada jaringan privat yaitu 192.168.1.254. 192.168.1.254. Kita klik OK. Nah, jika berhasil melakukan konfigurasi maka muncul notifikasi seperti berikut. Sama saja seperti PC kedua. Masuk ke network connection, local area connection, properties. Kita masuk internet protocol TCP/IP. IP address 192.168.1.2. Subnet mask sama, yaitu konfigurasi dari garis miring 24. Untuk gateway sama seperti PC 1 yaitu 192.168.1.254. Habis itu klik OK. Jika berhasil maka muncul notifikasi seperti sebelumnya. Kemudian konfigurasi kedua yaitu kita menyambungkan ke jaringan WiFi dari PC 1. Kita masuk PC 1, kemudian masuk ke Winbox. Kemudian kita klik titik 3 di atas, kemudian klik yang muncul langsung, kita klik connect. Kita masuk ke bagian DHCP client. Kita klik, kita lihat pada bagian configuration, pada bagian router. Nah, router ke atas ini arahnya dari Ether berapa? Nah, di sini Ether 0, berarti kita taruh di Ether 1, kemudian klik OK. Kita tunggu sejenak dengan statusnya masih searching.
Nah, jika masih dalam keadaan setting seperti ini, maka solusi yang bisa dilakukan yaitu kita masuk bagian router, kita kepada network, pada bagian VirtualBox, kemudian masuk ke routernya. Untuk adapternya kita rubah dari generic driver ke bridge adapter, yang mana nantinya akan berubah. Kita reset dulu. Nah, dengan begitu kita mendapat IP address random dari internet yang kita sambungkan ke PC kita. Jika sudah mendapatkan internet, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada address dengan menambahkan IP address 192.168.1.254, yang mana kita menambahkan IP tersebut guna menambahkan jalan yang nantinya akan mengarah ke masing-masing PC 1 ke PC 2 dan PC 2 ke PC publik dan PC 1 ke PC publik. Jika sudah menambahkan, maka seperti berikut. Dengan addressnya 192.168.1.254 dengan networknya 192.168.1.0, interface-nya Ether 2. Yang berarti address ini mengarah ke router, kemudian networknya yaitu jaringan dari PC1 ke router, dan interface-nya Ether 2 yang berarti jalur dari PC1 ke router. Nah, jika sudah menambahkan, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Kemudian kita membuat router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Berarti kita masuk ke PC1, masuk ke IP DNS, kita klik allow remote request, klik OK. Selanjutnya kita membuat NAT dalam firewall, yang mana ini nantinya dapat membuat PC yang ada di KNS3 dapat tersambung ke internet. Nah, di sini saya sudah menambahkannya dengan chainnya src-nat, kemudian output interface-nya yaitu Ether1 dan actionnya masquerade. Nah, jika sudah menambahkan, kita bisa tes ke bagian Google-nya. Kita tes pada bagian Mozilla Firefox. Kita tes google.co.id. Nah, kalau misal masih tidak bisa dengan keterangan yang keluar yaitu server not found, berarti settingan DNS pada bagian connection masih belum kita setting. Maka kita lakukan penambahan pada bagian DNS server. Kita tambahkan sesuai dengan IP yang mengarah ke server, yang mengarah ke router. Yang mana jika PC1 ingin request ke internet, maka dari PC1 harus mengarah ke router, yang mana router tadi yaitu dengan IP-nya 192.168.1.254. Nah, karena PC1 sudah tersambung ke DNS, kita bisa cek. Nah, PC1 bisa terkoneksi ke Google, ataupun kita bisa cek melalui command prompt yaitu ping dengan ping ke IP Google yaitu 888. Terlihat bahwa ping ke IP Google berhasil dengan receive 4 kali dan loss 0, yang berarti statusnya sukses. Selanjutnya pada bagian firewall, ini kita disable dulu. Kita masuk ke settingan selanjutnya. Untuk setting IP sudah tadi. Persiapan kita masuk ke skenario pengujiannya. Pertama, kita memastikan PC1 dan PC2 untuk bisa berinternetan. Untuk PC1 tadi sudah. Nah, untuk PC2 tadi belum melakukan menambahkan DNS server, kita tambahkan saja 192.168.1.254. Kita klik OK.
kita bisa cek ke Mozilla Firefox. Kita ketik google.co.id. Nah, dilihat bahwa loading sudah berwarna biru, yang berarti sudah dapat tersambung, dan ini sudah masuk ke bagian search engine Google-nya. Yang berarti PC1 dan PC2 dapat terkoneksi ke internet. Ataupun kita bisa coba ke IP Google pada PC kedua, dan bisa terlihat bahwa pada PC kedua dapat terhubung ke IP Google. Kemudian kita masuk ke persiapan pengujian yang kedua. Pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Kita masuk ke PC1, masuk ke command prompt. Untuk ke router berarti ping 192.168.1.254. Nah, ini berhasil karena tadi sudah menambahkan di bagian IP address list di Winbox. Nah, di sini sudah menambahkan, yang berarti kita dapat terhubung ke router. Kemudian kita coba ke bagian PC2, ping 192.168.1.254. Nah, pada PC kedua juga bisa dengan melakukan ping ke router. Kemudian kita masuk ke persiapan pengujian yang ketiga. Pastikan PC host atau laptop yang mewakili publik bisa masuk ke router dengan IP Winbox. Nah, untuk cara yang ketiga ini kita masuk ke PC publik. Karena PC publik berada di jaringan publik, maka kita perlu mengaksesnya melalui router dan melalui switch. Yang berarti kita harus masuk ke PC publik. Kita ubah pada adapter 1 menjadi bridge adapter. Kemudian pada PC publik kita mengatur pada Winbox, kita masukkan IP WiFi yang kita dapatkan secara otomatis tadi. Nah, di sini IP-nya 10.13.196.85. Untuk IP ini random, tergantung apa jaringan yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan hotspot 10.13.196.85. Nah, di sini sudah dapat masuk dari PC publik ke jaringan masuk router dengan IP Winbox atau IP jaringan yang kita dapatkan secara random. Dengan begitu persiapan pengujian sudah dapat dilakukan ketiga-tiganya. Berikutnya kita masuk ke pengujian firewall. Yang pertama kita buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Kita masuk ke PC publik. Nah, ke bagian filter rules. Karena dalam skenario membuat firewall filter agar PC2 dapat berinternet, yang mana kita membuat pada bagian general. Untuk chainnya kita rubah ke forward. Forward yaitu berarti PC merequest ke internet agar dapat masuk ke URL yang kita inginkan. Kemudian kita masuk ke src address, yang mana kita masukkan IP dari PC kedua, yaitu 192.168.1.2. Kemudian actionnya kita rubah dari accept ke drop, yang mana drop adalah bertujuan untuk memblokir internet agar tidak dapat di request dari PC 2. Di sini saya sudah menambahkannya. Kita bisa on kan saja. Kita cek pada PC kedua. Nah, karena PC kedua di sini sudah masuk, kita bisa reload. Atau kita buat baru saja. Nah, bisa dilihat di sini masih connecting karena pada PC kedua untuk request ke internet kita sudah blokir dari PC publik.
kita bisa tes lagi pada PC publik. Bentar, biar nggak terlalu berat. Nah, kita tes lagi pada PC publik, kita off kan lagi, kita cek pada PC kedua, kita reload. Nah, karena tadi pada PC publik filter rules pada firewallnya sudah dimatikan, maka pada PC kedua sudah dapat masuk ke search engine Google kembali. Kemudian pada pengujian yang kedua, yaitu kita membuat firewall filter agar PC1 dapat nge-ping ke router. Ini berarti pada settingan firewall filter rulesnya, kita chainnya rubah ke bagian input, yang mana input berarti PC1 tidak dapat menginput IP router dan tidak dapat nge-ping sesuai yang dituju. Saya sudah membuatnya di sini, kita coba nyalakan saja. Kita masuk ke PC1, kita close saja, kita hapus. Nah, kita coba ping ke router. Nah, bisa dilihat untuk ping ke router tidak dapat melakukan request dan hasilnya menjadi request timeout. Kita bisa mematikannya kembali agar dapat melakukan ping ke router. Saya coba kembali. Nah, karena firewall filter rulesnya sudah dimatikan kembali, maka PC1 dapat melakukan ping ke router. Kemudian yang ketiga yaitu membuat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Yang berarti kalau untuk yang ketiga kita dapat melakukan settingan ini ke PC1. Kemudian pada PC publik kita bisa close saja. Nah, untuk agar PC host atau PC public dapat masuk lewat IP Winbox, berarti kita lakukan dengan cara yang sama seperti yang kedua, yaitu chainnya kita rubah ke input dan actionnya kita rubah ke drop. Namun yang menjadi berbeda, di sini kita protokol rubah ke 6 TCP dan destination portnya kita rubah ke 8291. Nah, port ini yaitu mengarah ke Winbox. Untuk input interface-nya ke Ether 1. Actionnya sama seperti ketiga tadi, yaitu drop. Kita coba nyalakan. Kita tes pada PC publik. Kita arahkan ke IP Winbox. Nah, kan biasanya untuk connecting ke IP Winbox bisa langsung melakukan progress berupa kotak-kotak. Di sini kotak-kotak pun hilang, estimated time pun tidak ada, dan trace rate pun tidak ada. Yang berarti firewall filternya berhasil. Kita bisa menyalakan kembali. Coba kita coba kita matikan dan coba masuk lagi ke Winbox-nya. Nah, di sini bisa langsung masuk ke Winbox. Sekian yang bisa saya lakukan terkait praktikum firewall basic. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.